Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya adalah market analis untuk forexmf.com dan kali ini saya mau membahas soal outlook mingguan untuk market berarti nanti dari tanggal berapa tuh? Tanggal 10 sampai dengan 14 April 2023. Jadi saya akan bahas akan ada data ekonomi apa saja sepanjang pekan ini, kemudian juga nanti kita akan bahas sedikit mengenai outlook teknikalnya seperti apa. Oke, yang pertama kali kita akan coba cek dari data ekonominya dulu. Oke, yang pertama untuk hari Senin dulu ya. Untuk hari Senin, Sobat Trader, kita masih lihat bahwa di Inggris, kemudian Eropa, kemudian di Amerika saya juga tidak tahu ini, tapi yang sebagian besar market masih libur, terutama untuk Eropa karena hari raya Paskah ya, Easter. Kemudian kita akan cek untuk hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 11 April 2023 ada data ekonomi high impact dari Amerika Serikat yaitu EIA Short Term Energy Outlook. Ini nanti kaitannya dengan energi, bahan bakar, berarti ini nanti akan kemungkinannya berdampak pada pergerakan minyak mentah atau crude oil. Lalu di hari Rabu tanggal 12 April 2023 kita bisa lihat ada serangkaian data ekonomi high impact nih, banyak banget, ramai banget nih hari Rabu nanti tanggal 12 April. Ada core CPI month on month dari Amerika Serikat pukul 19.30 itu forecastnya dari 0,5% turun jadi 0,4%. Kemudian ada CPI juga untuk bulan Maret dari Amerika Serikat dari 0,4% turun perkiraannya ya, turun jadi 0,3%. Kemudian CPI dari Maret itu dari 6% diperkirakan turun menjadi 5,2%. Dan ini menarik ya Sobat Trader. Ini data CPI ini kan data inflasi. Data inflasi ini nanti akan dijadikan salah satunya pertimbangan oleh Federal Reserve untuk memutuskan arah kebijakan moneter atau dengan kata lain suku bunganya mau kemana nih? Mereka mau naikin lagi kah? Yang kita tahu kan, ingat kita kan ketika beberapa waktu yang lalu, yang terakhir mereka naikin suku bunga itu hanya 25 basis point. Dengan melambatnya inflasi seperti ini, apakah mereka akan stay di 25 basis point? Atau justru akan, oh kita nggak mau naikin suku bunga dulu nih, ya itu. Apa naikinnya berapa nih? Apa naikin 25 basis point lagi atau maka akan berhenti? Sebab kalau kita ngelihat dari outlook ya atau perkiraan-perkiraan sejak tahun lalu 2022 akhir terutama banyak yang memperkirakan itu Fed akan menyelesaikan siklus kenaikan suku bunganya di tahun 2003 ini, itu kemungkinan dia akan berhenti di bulan April atau Mei. Ya, ini sudah bulan April 2023, bulan depan Mei. Apakah mereka akan menghentikan kenaikan suku bunga untuk tahun 2023 ini atau gimana? Nggak tahu kita. Tapi kalau kita lihat yang jelas CPI-nya atau data inflasinya mulai melambat. Oke ya. Ini kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan oleh Fed untuk arah kebijakan moneter atau suku bunga mereka, gitu ya. Nah, ini kita perlu pantau nanti di hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 12 April ya. Kemudian akan ada speech dari Gubernur Bank of England ya. Kemudian juga ada keputusan suku bunga dari Bank of Canada nanti hari Rabu ya, tanggal 12 April 2023 itu keputusan suku bunga dari Bank of Canada, tapi mereka diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di 4,5%. Nah, seperti biasa juga di hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat nanti dari Amerika akan mengumumkan data crude oil inventories. Ini kayak suplai minyak mentahnya lah ya. Cadangan minyak mentahnya itu akan seperti apa? Nah, diperkirakan ini naik nih cadangannya. Jadi minus 2,3 sekian juta dari minus 3,7 sekian juta barel. Nah, kalau dia naik berarti ada kemungkinan crude oilnya agak under pressure nih. Dan kita tahu ya, minggu lalu ketika OPEC memutuskan untuk menaikkan, oh sorry bukan menaikkan, memangkas produksi. Surprisingly dengan cukup mengejutkan, mereka putusin untuk pangkas produksi, harga minyak mentahnya, langsung di hari Senin akan open gap. Nah ini juga menarik ya. Kita ingat kemarin kalau kita cek ya, ini kita cek untuk data hari Jumat, ketika ada non-farm payrolls, ya ini kita cek dulu, ini, wah kok hilang dia. Kok tomorrow? Yesterday, salah. Ya yesterday mah udah hilang ya. Ya udahlah.
kita tahu bahwa data US non-farm payroll-nya itu memburuk. Nah, tetapi justru US dollarnya menguat. Nah, ini kalau kita cek karena memang ada revisi ya dari data sebelumnya ada. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu bukan ke situ. Kita bisa lihat bahwa US dollar menguat pasca pengumuman data US non-farm payroll itu, indeks dolarnya menguat di sini dia. Nah, yang jelas ini kita tidak peduli sih sebenarnya kalau kalau kita bicara trading ya, mau datanya bagus, mau datanya jelek, yang penting kan yang kita tahu kalau bicara analisis teknikal ya, ini kita bicara short term to medium term ya, tidak bicara long term. Kalau bicara long term pasti kita harus benar-benar memperhatikan data ekonominya, kondisi ekonominya seperti apa, terutama yang makro. Tapi kalau kita bicara trading jangka pendek, jangka menengah, yang penting kemana harganya bergerak. Yang jadi pertanyaan sebenarnya nanti hari Senin gimana tuh? Kita tahu bahwa hari Jumat itu untuk komoditi, dalam hal ini gold, kemudian crude oil, itu kan tutup marketnya. Dengan adanya, bukan hari Jumat berarti ya, yang crude oil itu, yang gold ya. Kita bisa lihat dolarnya maksud saya, mohon maaf, saya salah ngomong. Yang kita lihat ini kan dolarnya ketika pengumuman non-farm payroll dia menguat. Nah, yang jadi pertanyaan nanti di hari Senin dia mau kemana nih goldnya nih? Apakah akan ada gap ke bawah atau bagaimana? Yang jelas yang ini ya, yang dampaknya keren banget tuh di Euro USD itu ketika terjadi pengumuman non-farm payroll, di GBP USD juga ketika ada pengumuman non-farm payroll-nya dia harganya anjlok luar biasa ya karena terjadi penguatan di US dollar. Sementara crude oil dan gold itu tutup di hari Jumat. Nah, yang jadi pertanyaan itu nanti gimana hari Senin? Bakal nge-gap nggak nih? Nah, itu menjadi pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya. Nah, kita lanjutkan dulu ya sebelum nanti kita bahas nanti secara teknikal kayak gimana. Nanti kita lanjutkan dulu di fundamentalnya. Oke, lanjut ke hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 13 April 2023 itu nanti akan ada minutes. Pukul 1 dini hari akan ada minutes atau FMC meeting minutes tepatnya dari Amerika Serikat. Jadi itu nanti kira-kira akan apa ya? Ketika mereka melakukan penaikan suku bunga sebesar 25 basis point di pertemuan yang terakhir, itu kira-kira apa yang melatar belakangi putusan itu akan dibahas di minutes ini. Jadi gampangnya gini deh, minutes ini notulennya lah, notulen rapatnya seperti apa yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan di eh, FOMC. FOMC itu Federal Open Market Committee. Jadi Dewan Gubernurnya Fed lah gitu ya kira-kira. Apa yang mereka sampaikan, pertimbangannya apa akan dibahas di minutes ini. Dan di minutes ini akan terus direvisi sampai ke menit terakhir. Jadi kita nggak pernah tahu nih akan seperti apa nanti uh, minutes-nya. Nah, akan kita ketahui nanti hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 1 dini hari. Oke. Kemudian ini adalah speech dari Gubernur Bank of England. Kemudian employment change dari Australia pukul 8.30 hari Kamis ya, tanggal 13 April. Employment change ini ibaratnya kayak pertumbuhan atau penyusutan lah ya, pekerja di Australia, employment change. Kemudian ini kalau kita lihat diperkirakan dari 64,6 turun ke 20. Wah, ini berarti jelek ini ya. Forecast-nya jelek untuk Australia, untuk data pekerjanya, tenaga kerjanya. Jadi ini ada kemungkinan kalau kita cek mungkin dolar Australia akan melemah nih Sobat Radar. Cek aja nanti hari Kamis tanggal 13 April pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Itu mau kemana tuh kira-kira harganya? Kalau benar seperti ini ada kemungkinan dolar Australia akan melemah sehingga AUD USD kemungkinan akan turun. Cek aja nanti 8.30. Boleh nanti cek untuk pasang setupnya di 8.15 atau 8.20 lah ya. Kemudian pukul 1, rame ya data ekonomi high impact ya, minggu depan ya, rame banget. Jadi ini betul-betul kalau bisa manfaatin Sobat Trader, karena kemungkinan akan terjadi atraksi harga market yang luar biasa fluktuasinya. Dari Inggris nanti ada pukul 13, data GDP month on month untuk bulan Februari diperkirakan turun dari 0,3% jadi 0,2%, jelek. Tapi untuk manufacturing production-nya dari minus 0,4% jadi 0,3%, perkiraannya cukup bagus. Sehingga kalau kita lihat nanti di hari Kamis tanggal 13 April 2023 ini cenderung mix ya. Cenderung mix dari Inggris data ekonominya.
Kemudian ada data dari kawasan Euro, yaitu data German CPI untuk month on month untuk bulan Maret. Nah, itu stay diperkirakan di 0,8%. Nah, seperti biasa setiap hari Kamis, initial jobless claim dari Amerika. Ah, setiap hari Kamis ini klaim pengangguran ya. Jadi jumlah klaim penganggurannya diperkirakan dari 228 ribu turun ke 205 ribu. Ini membaik. Setelah beberapa waktu data tenaga kerjanya memburuk, ini diperkirakan akan membaik. Jadi sobat trader yang mau trading ya, trading itu seperti apa? Bisa masuk ke channel forexmf.com, channel YouTube-nya. Cari di situ video tips trik tentang cara memanfaatkan data ekonomi high impact, nanti ada di situ. Dan kalau mau tahu nanti ada update seperti apa, seperti ini akan premier kan? Ini premier nanti outlook mingguannya, sobat trader nggak akan tahu kalau ini premier kalau tidak subscribe channelnya. Jadi saran saya, subscribe channel YouTube forexmf.com, nyalain lonceng alertnya, dan share sebanyak mungkin ke teman-teman sobat trader supaya semakin banyak trader Indonesia yang mendapatkan outlook atau diskusi tentang market dari Forex CMF bersama forexmf.com. Dan jangan lupa, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat kita rutin ada live analisis setiap hari, 2 kali sehari, pagi dan malam kalau normalnya, tapi selama bulan puasa pagi dan sore. Pagi pukul 9 pagi, sore selama bulan Ramadan itu di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti kalau sudah normal lagi, tidak Ramadan lagi, kita akan pindah lagi ke market New York ya, pembukaan market Amerika. Oke, lanjut ke data ekonomi, lalu ada juga nanti di hari yang sama, tanggal 13 April 2023, hari Kamis, itu nanti akan ada data PPI month on month untuk bulan Maret, yang diperkirakan akan naik dari minus 0,1% jadi 0,1%. Jadi di hari Kamis nanti, secara umum untuk Amerika Serikat, data ekonominya cenderung akan membaik. Ini sobat trader, kita nggak tahu akan seperti apa benarannya nanti, tapi yang jelas outlook-nya membaik, nanti kita akan cek. Ini asik nih, ada 2 data ekonomi high impact dirilis bersamaan. Kita akan lihat, kayaknya atraksinya bakal luar biasa. Kalau sobat mau trapping, cek nanti pukul 19 lebih 15 waktu Indonesia Barat lah, atau 19.20 lah. Nah, ya masih sempat lah mungkin sebelum terawih ya, curi-curi waktu dikit pasang trapnya. Tapi jangan sampai terawihnya jadi nggak kusuk ya. Terawih kan biasanya kalau di Indonesia Barat, di daerah Bandung misalkan, kita memang sholat isanya itu pukul 19, tapi biasanya ada kultum segala macam, kita mulai terawih itu biasanya 19.30 atau 19.20, masih ada waktu lah. Oke, terakhir untuk minggu ini di hari Jumat, tanggal 14 April 2023, itu nanti pukul 19.30 juga ada data core retail sales dari Amerika Serikat juga ini. Dan retail sales untuk month on month dari Amerika Serikat dua-duanya untuk bulan Maret. Dan ini datanya diperkirakan mix ya. Kalau yang core retail sales itu diperkirakan akan memburuk dari minus 0,1% menjadi minus 0,3%. Sementara untuk retail sales-nya stay diperkirakan di minus 0,4%. Jadi buruk sih sebenarnya datanya ya. Oke, ini data ekonomi high impact yang akan dirilis sepanjang pekan ini. Hari Senin tidak ada. Jadi hari Senin sepertinya kita akan full technical. Ya, sekarang kita mau bahas di peluangnya secara teknikal seperti apa. Tadi kita sudah lihat gold ya yang kita sudah bahas. Setelah data US non-farm payroll, kita akan lihat outlook-nya kalau kita lihat. Jadi ini outlook-nya mingguan ya, sobat trader ya, mingguan. Jadi kenapa saya pakai time frame H4? Karena ini outlook-nya mingguan, bukan intraday trade atau day trade ya. Jadi bisa 2-3 hari atau makan mungkin 5 hari outlook-nya. Oke, kalau kita lihat untuk indeks dolar atau DXY-nya, itu sejak dia awal Maret lah ya awal Maret 2023 dia cenderung bergerak dalam downtrend. Kalau kita lihat dari sini, ya dia masih downtrend, ya dia ada false break sedikit, kemudian testing seperti ini. Apakah di minggu ini dia akan melanjutkan downtrend atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas, secara teknikal untuk outlook midterm-nya, dia masih downtrend. Sekarang kita akan coba cek di gold ya. Nah, gold ini sobat trader, ini kita akan kombinasikan, kita pakai support resisten itu pasti, support dan resistance, tapi kemudian kita akan kombinasikan dengan price pattern. Karena apa? Nah, karena ingat nggak minggu lalu saya sempat, sampai 2 minggu yang lalu sampai dengan minggu lalu lah, saya sempat katakan ada potensi double top ya, waktu itu harganya masih di area sini.
Nah, masih di situ. Masih di sini harganya waktu itu ya, masih di sekitar sini lah. Saya bilang ada potensi double top, ada kemungkinan turun, beneran turun. Yang memanfaatkan 2 minggu yang lalu silakan cek lagi videonya ada, rekamannya maksudnya, dan yang sudah memanfaatkan congratulations karena Anda cuan luber. Nah, tetapi di perkembangan selanjutnya saya melihat ada kemungkinan ini potensi pola symmetrical triangle di time frame yang sama, time frame 4 jam. Waktu itu juga saya sempat sampaikan, waktu itu harganya masih di area sini Sobat Trader. Saya masih ingat, harganya masih di area sini, saya sampaikan ini ada potensi dia jadi symmetrical triangle kalau betul ada kemungkinan up ke area upper lainnya dan ternyata terjadi. Walaupun kemudian dia turun lagi, tapi sekarang kita akan lihat ini si symmetrical triangle ini sebenarnya sudah confirm sejak dia break ke atas upper line-nya ini. Oke, namanya symmetrical triangle ini polanya. Polanya namanya symmetrical triangle. Oke, seperti itu. Nah, dia sudah break ini ke atas upper line-nya, berarti sudah confirm. Nah, Sobat Trader, untuk symmetrical triangle ini, ketika harganya sudah confirm, maka targetingnya itu yang paling gampang. Berdasarkan teorinya adalah sepanjang jarak dari sini, ini namanya apa ini? Base namanya ya. Ini namanya base-nya, ini jaraknya segini nih. Nah, sepanjang itu kira-kira, jadi ketika dia breakout ke sini, maka target pertamanya di sini dan sudah tercapai ya. Target pertamanya di sini, targetnya kita kasih warna hijau ah. Target kan profit ya. Hijau dong biar profit. Nggak hubungan. Dan target keduanya di sini. Oke, ini saya hapus. Berarti setelah dia breakout ke atas ini, ada kemungkinan dia naiknya ke area sini Sobat Trader. Itu areanya di kisaran 2034,51 sampai 2070,39. Nah, itu targetnya. Dia sementara sudah nyampe lah ini kita bisa katakan nyampe ke area pertama ya, target pertama, tapi dia kemudian pullback. Pullbacknya ini mungkin saja akan lanjut ke area upper line yang sudah ditembus. Kalau itu benar terjadi Sobat Trader, itu kita tinggal cari konfirmasi sinyal buy di area upper line itu kalau terjadi pullback. Nah, sementara area pullback-nya di mana kan angkanya kita nggak bisa lihat ya. Kita ambil saja area support yang dekat di sini nih kira-kira nih. Nah, itu kalau acuannya saya kasih warna merah ya buat membedakan. Itu kira-kira ya, kira-kira itu di area 1987,43. Jadi kalau dia nanti pullback, koreksi ke area ini, cari aja konfirmasi sinyal buy di area ini, nanti targetnya kembali ke area ini lagi dia, ke area 2034,51 sampai 2070,39. Itu targetnya. Nah, sementara untuk outlook jangka menengah ya, sekali lagi ya, bukan outlook short term intraday, itu boleh untuk stop loss-nya ditempatkan di bawah area ini. Ada area support yang ini aja kita ambil. 1931,04 itu nanti yang dijadikan acuan untuk cut loss kalau kita mau buy berdasarkan pola symmetrical triangle ini kalau dia terjadi pullback ke 1987,43 dan risk reward ratio-nya cukup baik. Oke? Oke, itu untuk gold, untuk outlook minggu ini. Oke, kita cek lanjutkan ke crude oil. Nah, crude oil Sobat Trader kalau kita lihat dia masih sideways. Ini masih areanya sideways seperti ini. Jadi kita akan berpatokan pada price action saja. Price action dengan berpatokan pada support dan resistance. Jadi patokannya adalah support dan resistance. Oke. Tuh, kalau kita lihat sekarang dia masih sideways di area ini mungkin area support resistance yang ini saya hilangkan aja ya. Yang custom indicatornya ya, supaya lebih gampang kita ngelihat outlook-nya. Nah, ini kita kan sudah ngelihat di sini ya, kalau saya kotakin berarti ini dia. Alright, that's it. Oke. Nah, ini saya hilangin dulu. Oke. Nah, ini saya kasih spare sedikit ke atas, kasih spare sedikit ke bawah. Nah, kita kemudian bisa dapat ini acuan yang di atas, ini acuan yang di bawahnya. Oke. Yang bawahnya itu berapa? Harganya adalah 78,16. Sementara yang atasnya itu 82,46. Oke. Nah, Sobat Trader, ini kalau dia bergerak seperti ini dan terjadi breakout, kita ambil sepanjang ini aja breakoutnya, oke? Untuk targetingnya, kita ambil sepanjang ini, alright. Jadi kalau dia break ke atas 82,46, maka target pertamanya adalah yang ini,
target keduanya adalah yang ini, dan ini kita kasih warna hijau untuk targetingnya. Green, kayaknya kurang satu. Nah, kemudian yang ini juga kasih warna hijau, hijau, hijau. Itu mah pucuk, jadi kayak iklan. Oke, sementara kalau dia beri ke bawah support, targetnya yang ini pertama, yang kedua yang ini. Oke, ya. Sobat trader, Anda bisa pilih Anda mau pakai breakout trading. Jadi kalau dia break ke atas 82.46, targetnya adalah ke sini. Area 84.73. Sekali lagi ingat ini outlook-nya jangka menengah sampai 8 berapa itu? 86.66. Oke. Sebaliknya kalau dia break ke bawah 78.16, targetnya adalah area 75.95 sampai 73.86. Oke, itu targetnya. Tetapi kalau nih ya, Anda mau memanfaatkan pergerakan bolak-balik di sini, misalkan gini, 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 misalkan ya, itu boleh-boleh saja. Jadi Anda boleh aja nanti cari peluang sell selama dia tidak tembus ke atas 82.46, atau cari peluang buy di area 78.16 selama dia nggak tembus ke bawah 76.16. Itu choice ya, itu pilihan saja, no problem. Silakan mana yang mau dipilih. Mau bouncing dicari manfaat peluangnya atau mau tunggu dia breakout. Yang mana aja terserah. Yang penting tetap pasang stop loss. Oke. Itu untuk crude oil sepanjang pekan ini seperti itu. Jangan lupa ya, ini kan gold sama crude oil itu hari Jumat tutup, sementara kita bisa melihat di XY atau indeks dolar di hari Jumat itu fluktuasinya cukup cukup bagus ya, berdampak kepada Euro USD juga, kepada GBP USD juga. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada gap lagi nggak di komoditi seperti gold atau crude oil ini. Oke, lanjut dulu kita ke currency pair major, yaitu Euro USD. Oke, nah Sobat Trader, ini kalau kita lihat nih Euro USD ini enaknya kayaknya kita pakainya ini deh. Saya mau pakai Fibonacci retracement saja. Ini saya buang dulu support resisten customnya. Saya mau masuk ke uh, Fibonacci retracement. Saya mau coba pakai Fibonacci retracement untuk melihat outlook-nya ya. Oke, kita cek dulu. Zoom out, zoom out. Oke, oke, nice. Oke, sobat trader, kita ambil dari sini ke sini untuk outlook-nya dari sini-sini itu jelas adalah uptrend ya, iya kan? Ini low-nya bisa ambil, ini high-nya, ini low-nya, ini high lagi. Ya, jadi ada higher high dan higher low. Bukan ini ya yang ngambil swing-nya ya, tapi yang ini. Kenapa? Karena ini belum jadi swing, dia masih di antara ini sama ini kan. Jadi kalau kita lihat ini kan high yang ini dan yang low yang ini masih di dalam ini lingkupnya. Jadi belum bisa kita pakai jadi apa istilahnya? Belum bisa dipakai jadi eh, acuan atau patokan untuk tarik Fibonacci retracement. Oke. Alright, ini saya ini template-nya bagusin dulu. Nah, ya oke. Kok muncul lagi dia? Nah, ini oke. Kita akan ambil Fibonacci retracement-nya bukan dari sini, sobat trader. Mana tadi? Zoom out dikit. Bukan yang ini ya, kita ambil ya. Bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini kita ambilnya dari sini. Kelihatan nggak? Nah, kita ambilnya dari sini ke sini. Bukan ini ke ini karena ini belum jadi swing low. Ini swing low-nya. Kok saya bilang belum jadi swing low? Ya itu tadi ya, ini masih di bawah ini masih di atas. Jadi si high dan low yang ini masih dalam lingkup ini. Sekali lagi saya sampaikan. Jadi biar sekalian kita sama-sama belajar ya. Nah oke, berarti swing low yang ini, swing high yang ini sudah di swing high ya. Ini, dan kemudian kita bisa mendapatkan ada area supportnya itu di area ini. Ya ini berdasarkan Fibonacci retracement-nya. Area berapakah itu? Itu area 1.08732 sampai 1.08119. Ini dia. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita akan coba cari nanti konfirmasi sinyalnya ya, Sobat Trader. Kalau mau buy itu kita tunggu, boleh ya, tunggu sampai dia koreksi ke area 1.08732 sampai 1.08118. Nggak harus ke dalamnya, boleh, deket-deket situ juga nggak ada masalah. Terus tinggal cari konfirmasi sinyal buy-nya, karena nanti targetnya di sini. Targetnya itu adalah yang pertama yang ini ya, 1.0911. 23,6%-nya, target keduanya itu di 1.08118.
0,9724. Jadi untuk kemungkinan reboundnya targetnya adalah area 1.09111 sampai 1.09724. Oke. Ya, itu ya. Itu untuk targetnya. Stop loss-nya tentu saja di sini ambilnya 76,4% yaitu area 1.07740 dan kalau dia break ke bawah area tersebut ada kemungkinan harga akan turun ngejar ke area ini yaitu area 1.07127. Oke, itu untuk outlook Euro USD sepanjang minggu ini. Nah, sobat trader kalau mau cari buy di area ini, di area Fibonacci ini, wah ini kok ada chatnya ini saya tutup dulu aja. Nah, kalau mau cari di sini, mau cari apa istilahnya? Mau cari peluang, boleh pakai Fibonacci retracement, boleh apa? Konfirmasinya boleh pakai stokastik, boleh pakai MACD, boleh apapun terserah. Yuk kita lanjut dulu berarti ke GBP USD. Ya, oke. Cek. Alright, nice. Nice. Ini mau saya halengin juga ini. Kita pakai Fibonacci retracement lagi aja. Untuk GBP USD saya mau pakai Fibonacci retracement lagi. Hah? Ini apaan nih ceritanya? Area Fibonacci retracement. Oke. Alright. Berarti nanti Fibonacci retracement-nya oke bisa swing high swing low-nya di sini. Kita ambil yang ini. Oke, sekarang dia lagi di area acuan Fibonacci retracement-nya sobat trader. Itu area kisaran 1.24285 sampai 1.23693. Oke. Untuk pekan ini ada kemungkinan harganya atau GBP USD akan rebound. Targetnya adalah area 1.24651 sampai 1.25243 yang ini dia. Nah, ini ya. Target pertamanya ini, target keduanya yang ini. Nah, itu dia areanya. Stop loss-nya bisa diambil dengan acuan ya, acuannya di area ini 1.23327 dan kalau dia break ke bawah area tersebut mungkin akan lanjut turun ke area 1.22735. Oke. Oke. Ya, itu dulu mungkin sobat trader untuk pekan ini outlook-nya untuk outlook tanggal 10 sampai 14 April 2023. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti cek area support dan resistensinya dan kalau Anda mau memanfaatkan setup-setup tadi untuk trading, jangan lupa selalu pasang stop loss dan perhatikan data ekonomi yang akan dirilis yang high impact yang akan ke depan. Oke, saya Eko Trijuni pamit dulu. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.